Shalom saudara, jumpa lagi dalam kuliah auditing. Pada kuliah kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, standar profesional. Standar auditing. Standar merupakan ukuran level mutu aktivitas profesional yang dapat diterima. Standar auditing yang menjadi standar otoritatif yang harus dipatuhi oleh akuntan publik terdaftar ketika melakukan perikatan audit di Indonesia adalah instrumen profesi auditing untuk memastikan mutu pelaksanaan audit. Standar auditing tidaklah menekankan masalah audit khusus, tetapi lebih merupakan sebuah kerangka acuan menyeluruh bagi proses audit laporan keuangan. Standar auditing berbeda dengan prosedur audit. Prosedur audit atau audit prosedur adalah tindakan-tindakan tertentu dan khusus yang diambil oleh auditor untuk mengumpulkan bahan bukti dalam perikatan audit tertentu. Prosedur dapat berbeda-beda tergantung pada kompleksitas sebuah sistem akuntansi, jenis perusahaan, atau faktor khusus di lapangan. Contoh, pinjaman adalah kewajiban bagi sebagian besar entitas, namun aset bagi sebuah lembaga keuangan. Auditor akan menggunakan prosedur yang berbeda untuk mengaudit pinjaman, tergantung pada tipe klien yang diauditnya. Itulah sebabnya mengapa laporan auditor mengacu kepada sebuah audit yang dilaksanakan sesuai dengan standar-standar auditing yang berlaku umum ketimbang sesuai dengan prosedur audit. Keberadaan standar auditing menjadi bukti bahwa auditor sangat memperhatikan penjagaan keseragaman pekerjaan audit bermutu tinggi oleh semua auditor independen kantor akuntan publik. Standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri atas standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar umum. Standar umum terdiri atas, pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Standar auditing yang kedua adalah standar pekerjaan lapangan. Standar pekerjaan lapangan terdiri atas, pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jikalau digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas kendali internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar auditing yang ketiga adalah standar pelaporan. Standar pelaporan terdiri dari atas 4 butir. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan sekiranya memang ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan
harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat sebuah pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sebuah asersi bahwa pernyataan tersebut tidak dapat diberikan. Jikalau pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, seandainya memang ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Selanjutnya akan kita bahas standar auditing yang pertama, standar umum. Standar umum, General Standard, berhubungan dengan kualifikasi dan mutu kerja auditor. Standar umum bersifat pribadi dan berlainan dengan standar yang mengatur pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Yang pertama, keahlian dan pelatihan teknis. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor independen diharapkan mahir dalam bidang akuntansi dan auditing. Auditor harus cakap dalam akuntansi supaya dapat mengaudit informasi akuntansi secara kompeten. Keahlian dan pelatihan teknis yang memadai sebagai seorang auditor akan meyakinkan klien bahwa auditor bersangkutan sanggup menunaikan jasa audit secara memadai. Bagaimana auditor independen mencapai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup? Seperti yang tercantum dalam standar umum yang pertama di atas, kompetensi auditor biasanya ditentukan oleh yang pertama, pendidikan kesarjanaan formal untuk jenjang pertama profesi akuntansi publik. Yang kedua, pelatihan dan pengalaman dalam auditing dan akuntansi publik. Yang ketiga, partisipasi dalam program edukasi yang berkelanjutan selama karier profesinya. Pengalaman dalam auditing yang merupakan dimensi lainnya dari kompetensi, bertumbuh seiring pelatihan di tempat kerja dalam pengembangan dan penerapan pertimbangan profesional dalam situasi-situasi audit nyata. Dalam pengalaman auditing, auditor belajar untuk yang pertama, mengenali asersi-asersi dasar yang dibuat oleh manajemen sebuah perusahaan dalam setiap elemen atau akun dalam laporan keuangan. Yang kedua, menetapkan bukti relevan untuk menguatkan atau menolak asersi-asersi. Bukti yang ketiga, memilih dan melaksanakan prosedur-prosedur audit untuk mengumpulkan bahan bukti audit. Yang keempat, mengevaluasi bukti dan memutuskan apakah asersi-asersi manajemen bertautan dengan realitas dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Butir yang kedua dalam standar umum adalah independensi sikap mental. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan audit, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Independensi merupakan faktor paling esensial dalam keberadaan profesi akuntansi publik. Independen berarti bahwa auditor tidak boleh memihak dan tidak bias terhadap informasi keuangan yang diauditnya maupun terhadap penyusun dan pemakai laporan keuangan. Pendapat yang dinyatakan oleh auditor independen mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan akan dipertanyakan sekiranya auditor tidak sungguh-sungguh bersikap independen. Karena independensi merupakan sikap atau keadaan pikiran
maka hanya tindakan auditor yang dapat dirujuk oleh pengamat untuk mengevaluasi independensinya. Auditor hanya dapat memperlihatkan independensinya dengan senantiasa bebas dari kewajiban atau kepentingan dalam informasi keuangan klien dan penyusun serta pemakai informasi keuangan. Auditor harus bersikap dan bertindak independen, sehingga masyarakat atau publik tidak menyaksikan independensi mereka. Secara umum, ada dua jenis hubungan yang diyakini membahayakan atau mengkompromikan independensi seorang auditor. Yang pertama, hubungan finansial, seperti memiliki saham di sebuah perusahaan klien atau pinjaman yang belum dilunasi kepada atau dari seorang klien. Contoh, seandainya seorang auditor memiliki saham di perusahaan yang diauditnya, atau sekiranya seorang auditor menjadi salah satu anggota direksi perusahaan, maka dia secara tidak sadar sangat mungkin menjadi bias dalam pelaksanaan tugas pengauditannya. Yang kedua, hubungan manajerial, seperti kemampuan untuk bertindak dalam sebuah kapasitas pengambilan keputusan atas nama seorang klien, atau memberikan saran terhadap sistem atau informasi yang kemudian akan diauditnya. Masih berkaitan dengan independensi, auditor harus steril dari pengaruh klien dalam melaksanakan audit dan melaporkan temuannya. Gagasan independensi individu lebih spesifik dalam penyelenggaraan setiap perikatan audit. Auditor tidak boleh menundukkan pertimbangan profesionalnya terhadap pihak lain dan harus menjauhkan diri dari pengaruh yang dapat membuat pertimbangannya bias. Ada 3 aspek independensi praktis. Yang pertama, independensi pemrograman. Yang kedua, independensi investigatif. Yang ketiga, independensi pelaporan. Aspek independensi yang pertama adalah independensi pemrograman. Auditor harus senantiasa bebas dari campur tangan manajer klien yang berupaya membatasi, menetapkan, atau memodifikasi prosedur audit yang hendak dijalankan auditor, termasuk setiap upaya menugaskan seorang pegawai untuk mengendalikan pekerjaan audit. Biasanya manajer klien berupaya membatasi banyaknya auditor yang diizinkan di sebuah lokasi. Auditor harus bebas untuk menyusun perikatan audit dengan cara apapun yang dianggapnya tepat. Kebebasan ini terutama penting dalam konteks sebuah hubungan yang sedang berlangsung antara kantor akuntan publik dan perusahaan klien. Pendekatan auditor dalam menyusun perikatan beradaptasi tatkala perusahaan klien bertumbuh dan mengembangkan aktivitas-aktivitas baru. Lebih lanjut, teknik-teknik auditing yang baru dikembangkan secara konstan. Keadaan yang tidak dapat diterima sekiranya direksi menghalangi auditor dalam memilih strategi dasar yang akan diterapkannya dalam perikatan audit. Aspek independensi yang kedua adalah independensi investigatif. Independensi pemrograman memproteksi kemampuan auditor untuk memilih strategi yang paling tepat untuk pekerjaan auditnya. Sedangkan independensi investigatif memproteksi auditor dalam caranya menerapkan strategi itu. Auditor harus memiliki akses bebas terhadap dokumen dan catatan-catatan akuntansi perusahaan. Setiap pertanyaan tentang aktivitas bisnis perusahaan atau perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksinya haruslah dijawab oleh klien. Mereka harus mendapat kerjasama dari manajemen tanpa adanya upaya untuk menginterpretasi atau menyaring bukti.
Kadangkala manajer klien menolak permintaan auditor terhadap akses untuk informasi penting. Pengumpulan bahan bukti audit oleh auditor dengan tidak dihambat-hambat oleh manajemen sebenarnya demi kepentingan para pemegang saham. Apabila auditor menemui kesulitan dalam memperoleh informasi yang mereka butuhkan, maka audit akan menjadi lebih mahal. Penghambatan terhadap auditor dapat pula menjadi bertentangan dengan kepentingan direksi karena hal demikian dapat menimbulkan kesan seolah-olah direksi menyembunyikan sesuatu dari auditor. Aspek independensi yang ketiga adalah independensi pelaporan. Seandainya direksi berupaya menyesatkan para pemegang saham dengan menerbitkan laporan keuangan yang tidak wajar atau tidak lengkap, mereka tentunya akan berusaha mencegah auditor dalam mengungkapkan tindakan demikian. Dalam keadaan serupa inilah, independensi auditor menjadi benar-benar krusial. Sebagian besar ketidakcocokan kemungkinan mencuat dalam hal keputusan-keputusan subjektif, seperti interpretasi sebuah standar akuntansi atau sebuah estimasi seperti sebuah profesi untuk piutang ragu-ragu. Apabila auditor bersikeras terhadap ketidakcocokan dengan direksi, maka tidak ada jaminan bahwa perlakuan akuntansinya akan populer di hadapan para pemegang saham. Auditor tidak boleh membiarkan perasaan loyalitas kepada klien mencampuri kewajibannya untuk melaporkan secara lengkap dan wajar. Manajemen tidak boleh pula menolak pertimbangan auditor terhadap ketepatan isi laporan auditor. Butir yang ketiga dalam standar umum adalah kemahiran profesional. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Pengerahan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama merujuk kepada pertimbangan profesional yang dilakukan oleh auditor selama pelaksanaan pemeriksaan audit. Penentuan saat bukti memadai atau kompeten, penggolongan kelemahan kendali internal atau salah saji laporan keuangan secara material, dan pengambilan keputusan bentuk laporan auditor yang akan diserahkan dalam situasi tertentu, semuanya mengacu kepada keputusan-keputusan yang memerlukan pertimbangan audit. Dalam memenuhi standar umum yang ketiga, auditor yang berpengalaman harus menelaah secara kritis pekerjaan dan pertimbangan yang dilakukan oleh auditor junior yang terlibat dalam audit. Berikutnya kita masuk ke standar auditing yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan, field work, ialah prosedur yang dilaksanakan oleh auditor di tempat klien untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit. Standar pekerjaan lapangan berhubungan dengan urutan pengumpulan dan pengevaluasian bukti sebagai fondasi sebuah pendapat atau opini. Ketiga standar pekerjaan lapangan menjadi latar belakang konseptual proses audit. Butir pertama dalam standar pekerjaan lapangan adalah perencanaan dan supervisi. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jikalau digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Audit harus direncanakan dengan baik sehingga audit yang benar dapat diselenggarakan. Perencanaan bermakna memahami klien dan bidang usahanya, serta menetapkan prosedur audit mana yang akan digunakan, kapan prosedur itu akan dilaksanakan, dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan meliputi penyusunan strategi audit dan desain program audit bagi pelaksanaan audit. Perencanaan yang baik dapat menghasilkan audit lebih efektif, yang besar kemungkinan akan mampu mendeteksi salah saji material sekiranya salah saji itu memang ada.
Butir yang kedua dari standar pekerjaan lapangan adalah pemahaman kendali internal. Pemahaman memadai atas pengendalian internal klien harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Standar pekerjaan lapangan yang kedua mewajibkan auditor mempertimbangkan kendali internal entitas sebagai landasan perencanaan audit. Kendali internal adalah kapabilitas sebuah sistem untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan atau kekeliruan akuntansi material dan menyediakan koreksi secara tepat waktu. Kendali internal yang memuaskan mengurangi probabilitas terjadinya kecurangan atau kesalahan di akun-akun. Kendali internal perlu dipahami karena pada akhirnya semua audit laporan keuangan independen merupakan audit berbasis tes. Hal ini bermakna bahwa auditor hanya memeriksa penarikan sampel dari transaksi-transaksi yang dirampungkan oleh klien selama periode yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menganggap dua hubungan penting berikut. Yang pertama, kendali internal yang efektif mengurangi risiko kendali, sehingga auditor mempunyai dasar wajar untuk mengurangi kebutuhan efektivitas prosedur audit lebih lanjut. Yang kedua, sebaliknya, kendali internal yang tidak efektif meningkatkan risiko kendali, dan auditor harus meningkatkan efektivitas prosedur audit lebih rinci. Hubungan tadi bertumbuh pada premis bahwa kendali internal yang efektif dapat diandalkan, sedangkan yang tidak efektif tidak dapat diandalkan. Manakala auditor mengetahui bahwa kendali internal klien ketat, kuantitas bukti yang dibutuhkan akan lebih sedikit dibandingkan seandainya kendali internalnya longgar. Dengan demikian, penilaian auditor terhadap kendali internal klien berpengaruh besar terhadap lama dan sifat proses audit. Hubungan tadi digambarkan seperti ini. Kita lihat ada kendali internal efektif dan kendali internal tidak efektif. Kendali internal efektif menyebabkan tingkat risiko kendali menjadi lebih rendah, yang pada gilirannya akan menyebabkan auditor mengurangi efektivitas tes substantif. Sedangkan apabila kendali internalnya tidak efektif, maka hal itu akan menyebabkan tingkat risiko kendali menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya akan menyebabkan auditor meningkatkan efektivitas tes substantif. Jadi kalau yang pertama menyebabkan auditor mengurangi efektivitas tes substantif, sedangkan yang kedua apabila kendali internalnya tidak efektif, menyebabkan auditor meningkatkan efektivitas tes substantif. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga adalah kecukupan bahan bukti kompeten. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga mengharuskan auditor untuk menghimpun bahan bukti yang memadai sebelum menyatakan sebuah pendapat atau opini terhadap laporan keuangan. Penentuan kecukupan dan kompetensi bukti audit semata-mata terpulang kepada pertimbangan profesional seorang auditor independen. Kecukupan bukti terkait dengan kuantitas dan kualitas bukti-bukti audit yang diperoleh. Tatkala menentukan apakah sebuah bukti sudah cukup atau memadai, auditor harus melakukan pertimbangan profesional menyangkut seberapa banyak dan apa jenis bukti audit yang dibutuhkan, tentunya berdasarkan sifat pos yang sedang diperiksa, materialitas kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi, tingkat risiko,
dan jenis serta kompetensi bahan bukti yang tersedia. Berikutnya kita masuk ke standar auditing yang ketiga, standar pelaporan. Tipe laporan yang diterbitkan oleh auditor dan isi serta penyusunan kata-katanya, wording, dipengaruhi secara langsung oleh 4 standar pelaporan dari standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar pelaporan, Standard of Reporting, membentuk beberapa pedoman khusus bagi penyusunan laporan auditor. Keempat standar pelaporan tersebut adalah: yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus mengidentifikasi situasi di mana prinsip tersebut tidak diikuti secara konsisten dalam periode sekarang berkaitan dengan periode yang lalu. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan akan dianggap memadai kecuali jikalau dinyatakan lain dalam laporan. Yang keempat, laporan auditor harus memuat sebuah pernyataan pendapat auditor mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau sebuah asersi bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Manakala pendapat tidak dapat dinyatakan, maka alasannya harus dijelaskan. Standar pelaporan pertama. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Standar pelaporan yang pertama ini mewajibkan auditor untuk mengeluarkan pendapat, bukan laporan fakta. Laporan auditor atas laporan keuangan auditan harus menyatakan apakah laporan keuangan itu disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menjadi standar bagi auditor untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan. Ketika auditor menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar menurut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor memperhatikan faktor-faktor berikut seperti yang dinyatakan dalam standar auditing. Makna frasa menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam laporan auditor independen. Yang pertama, prinsip-prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan oleh manajemen telah berlaku umum. Yang kedua, prinsip akuntansi tersebut tepat dalam situasi entitas. Yang ketiga, laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah informatif terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi pemakainya. Yang keempat, informasi yang disajikan pada laporan keuangan diklasifikasikan dan dirangkum dengan cara yang memadai, yakni tidak terlalu rinci ataupun terlalu ringkas. Yang kelima, laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasari dengan sebuah cara yang menyajikan laporan keuangan di dalam sebuah kisaran batasan yang dapat diterima. Makna frasa berlaku umum. Prinsip-prinsip akuntansi yang dianut oleh entitas dalam menyusun laporan keuangannya haruslah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum merupakan terminologi teknis akuntansi yang meliputi konvensi, ketentuan, dan prosedur yang membatasi praktik akuntansi yang berlaku umum di Indonesia pada saat tertentu. Karena tidak ada sumber tunggal untuk prinsip tersebut, penentuan prinsip akuntansi mana yang berlaku umum kadangkala memang sulit dilakukan. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia menjadi kriteria baku yang dipakai untuk mengevaluasi asersi laporan keuangan manajemen. Makna prinsip-prinsip akuntansi yang tepat.
Prinsip-prinsip akuntansi yang mapan memungkinkan perlakuan akuntansi alternatif terhadap transaksi atau peristiwa yang sama. Kadang-kadang tidak ada kriteria yang dipilih di antara prinsip-prinsip akuntansi alternatif, dan auditor dapat menyimpulkan bahwa lebih dari satu prinsip akuntansi adalah tepat. Auditor harus mempertimbangkan substansi transaksi dan memastikan bahwa transaksi diperhitungkan berdasarkan substansinya ketimbang bentuk hukumnya. Auditor seyogyanya menyadari bahwa substansi transaksi dapat berbeda secara material dari bentuknya, dan bahwa prinsip yang akhirnya dipilih harus memperhitungkan substansi tadi. Selain itu, auditor harus memahami bahwa prinsip akuntansi yang senantiasa berkembang akibat dari pengalaman dan riset, serta sebagai respons terhadap perubahan kegiatan ekonomik dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Rasa yang ketiga, pengungkapan yang memadai. Auditor harus mempertimbangkan apakah laporan keuangan, termasuk penjelasan terkait, mengungkapkan informasi secara memadai dalam upaya memberdayakan pembaca untuk memahami dan menafsirkannya. Auditor harus pula mempertimbangkan apakah klasifikasi dan ringkasan dalam laporan keuangan dibuat dengan taraf rincian yang wajar, tidak terlalu ringkas ataupun tidak terlalu rinci. Rasa yang terakhir adalah kisaran aproksimasi yang dapat diterima. Karena pengukuran dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan kerap kali mengharuskan penggunaan estimasi, aproksimasi, dan penilaian, laporan keuangan tidak bersifat persis. Sekalipun demikian, auditor harus merasa puas bahwa angka-angka yang disajikan pada laporan keuangan berada dalam kisaran aproksimasi yang dapat diterima. Auditor memakai materialitas sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi apakah estimasi akuntansi yang dilakukan manajemen berada dalam kisaran aproksimasi yang dapat diterima. Apabila kisaran aproksimasinya cukup signifikan untuk membuat sebuah perbedaan material dalam penilaian pembaca laporan keuangan, maka kisaran aproksimasi itu tidak dapat diterima. Standar pelaporan kedua. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jikalau memang ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan sebuah entitas menerapkan prinsip akuntansi secara konsisten dari satu periode akuntansi ke periode akuntansi berikutnya, sehingga pemakai laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan tahun berjalan dengan tahun-tahun lalu. Konsistensi berarti penerapan prinsip akuntansi yang sama dengan yang diterapkan dalam periode sebelumnya dalam penyusunan laporan keuangan. Standar konsistensi mewajibkan auditor memberikan keyakinan bahwa perubahan prinsip akuntansi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara material, ataupun apakah perubahan prinsip akuntansi yang material telah mempengaruhi komparabilitas laporan keuangan dalam rangka meyakinkan bahwa hal itu dilaporkan kepada pemakai laporan keuangan. Komparabilitas laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai perubahan prinsip akuntansi maupun oleh faktor lainnya. Standar itu memastikan bahwa komparabilitas laporan keuangan tidak akan terpengaruh oleh perubahan prinsip akuntansi yang tidak diungkapkan oleh entitas. Hal demikian tidaklah mencegah entitas untuk mengubah prinsip akuntansi. Sekalipun demikian, perubahan yang terjadi harus dijelaskan dalam laporan auditor dan diungkapkan secara lengkap dalam laporan keuangan. Standar pelaporan ketiga.
Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Laporan keuangan dan penjelasan terkait harus menyertakan pengungkapan memadai terhadap semua aspek yang material. Pengungkapan harus memadai dalam hal format, penataan, dan isinya. Pengungkapan memadai berarti menyertakan informasi dalam batang tubuh laporan keuangan dan penjelasannya, sehingga seorang pembaca atau pemakai laporan keuangan memahami posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas. Pengungkapan informatif melibatkan hal material yang terkait dengan format, penataan, dan isi laporan keuangan dan catatan yang menyertainya. Pengungkapan informatif mencakup peristiwa kemudian dan pelaporan informasi segmen. Tujuan standar pelaporan ketiga adalah mengharuskan laporan auditor menyingkap kekurangan yang material dalam hal pengungkapan laporan keuangan. Standar pelaporan ini tidak mengharuskan pernyataan khusus dalam laporan auditor, kecuali terdapat kekurangan pengungkapan. Pengambilan keputusan apakah pengungkapannya informatif atau memadai haruslah bertumbuh pada apakah informasi tambahan akan berimbas material terhadap pengambil keputusan yang mengetahuinya. Apabila informasinya mempengaruhi pengambilan keputusan, maka informasi tadi harus disertakan dalam laporan keuangan. Seandainya manajemen memilih untuk tidak mengungkapkan informasi itu, laporan auditor independen harus menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Auditor sering menerima informasi rahasia mengenai masalah sensitif perusahaan, seperti gaji direksi, pengembangan produk baru, penyusunan strategi pemasaran rahasia, dan lain-lain. Pengungkapan informatif tidaklah mengharuskan pengungkapan informasi konfidensial semacam itu, karena informasi demikian tidak relevan dengan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan laporan keuangan harus informatif mengenai hasil usaha entitas, posisi keuangan, dan arus kas. Pengungkapan di luar keadaan pelaporan keuangan adalah berlebihan dan tidak berguna. Standar pelaporan keempat. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jikalau pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakannya, sekiranya memang ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Standar pelaporan yang keempat mewajibkan auditor untuk menyatakan pendapat terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, ataupun menegaskan bahwa sebuah pendapat tidak dapat dikeluarkan. Pendapat auditor diberikan atas laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat sepotong-potong terhadap bagian-bagian laporan keuangan tidaklah tepat, karena cenderung mengurangi petunjuk keseluruhan yang dikehendaki oleh laporan auditor. Tujuan standar pelaporan keempat adalah untuk memastikan bahwa laporan auditor mengkomunikasikan kepada pemakai laporan keuangan mengenai taraf keandalan laporan keuangan. Untuk mencapai tujuan itu, standar pelaporan keempat menetapkan beberapa persyaratan menyangkut muatan atau isi laporan auditor. Standar pelaporan keempat mempunyai 3 aspek penting. Aspek pertama, auditor harus menyatakan pendapatnya atas laporan keuangan secara keseluruhan, atau menunjukkan bahwa dia tidak dapat memberikan sebuah pendapat. Ketentuan ini memastikan bahwa laporan auditor menegaskan secara lugas level tanggung jawab auditor terhadap pengauditan laporan keuangan.
Acuan untuk laporan keuangan secara keseluruhan bermakna bahwa tujuan auditor adalah untuk menyatakan sebuah pendapat mengenai apakah laporan keuangan entitas memenuhi tujuan umum yang dibubuhkan dalam laporan keuangan dasar seperti penyajian posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas. Rasa secara keseluruhan berlaku setara terhadap laporan keuangan lengkap maupun masing-masing unsur laporan keuangan. Kedatipun demikian, auditor tidaklah menyatakan pendapat terhadap masing-masing unsur laporan keuangan. Selain itu, secara keseluruhan meliputi tidak hanya laporan keuangan periode sekarang, tetapi juga dari periode-periode lalu yang disajikan sebagai perbandingan dengan laporan keuangan periode sekarang. Standar pelaporan keempat memberikan 4 opsi pendapat kepada auditor. Pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar, dan yang terakhir tidak memberikan pendapat. Aspek kedua, sekiranya auditor tidak dapat menyatakan sebuah pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan, auditor harus menjelaskan alasannya. Ketiadaan independensi, pembatasan yang dilakukan oleh klien, atau ketidakmampuan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti audit yang kompeten dapat saja menghalangi auditor untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Dalam laporan auditor yang disusunnya, auditor mengungkapkan semua alasan substantif untuk menyatakan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Oleh karena itu, sekalipun suatu situasi tertentu dapat dianggap memadai bagi auditor untuk memberikan sebuah pendapat, namun jikalau terdapat alasan substantif lainnya untuk pengecualian atau qualification, maka pembaca laporan keuangan harus diberitahu juga hal itu. Aspek ketiga, auditor yang namanya dihubungkan dengan laporan keuangan harus menunjukkan dalam laporan auditor 1. Sifat perikatan atau lingkup keterlibatan yang dilakukannya. Yang kedua, level tanggung jawab yang dipikulnya atas laporan keuangan itu.